Ini apa tanggapan Bapak mendengar informasi bahwa kewenangan Lego Jangkar ini dicabut oleh pemerintah pusat? Bukan kewenangan dicabut ya, tetapi adalah himbauan daripada Direktur Jenderal Perhubungan Laut kepada UPT-nya untuk tetap memungut pungutan jasa labuh untuk kapal-kapal di area Lego Jangkar, yang artinya bahwa terjadi pungutan berbiaya tinggi karena ada pungutan berganda yang dipungut oleh daerah yang juga tidak dihentikan pungutannya oleh pemerintah pusat. Kira-kira gitu tanggapan saya. Sejauh ini seperti apa kendalanya yang sedang dihadapi oleh pemerintah provinsi ini, Pak? Jadi yang terjadi adalah, kalau ini kan kita bicara tidak di ujung, kita harus lihat awal pangkalnya ya. Jadi pemerintah provinsi itu pertama sangat berhati-hati pada saat akan memberlakukan pungutan jasa labuh. Ya, jadi di Kepri saja kita sebut Labu Jangkar, Labu Jangkar. Labu Jangkar itu aktivitas. Pungutannya adalah jasa labuh, atau kalau di darat itu uang parkir. Nah, kan begitu, Bu. Uang parkir ini punya sejarah. Pada tahun di bawah tahun 2015, jasa-jasa parkir di Provinsi Kepulauan Riau itu dipungut oleh PT Pelindo Persero. Kemudian tahun 2015 itu mulailah kementerian memungut dan PT Pelindo menghentikan pungutannya, karena sejatinya hak pengelolaan laut yang pemanfaatannya oleh kapal atau badan usaha merupakan pungutan daripada pemerintah, sehingga badan usaha berhenti memungut, maka diambil alih oleh Kementerian Perhubungan. Mengambil alihnya Kementerian Perhubungan ini menurut pandangan kami karena melaksanakan amanah Undang-Undang Pelayaran, ada di pasal 115 ayat 2. Di sana diamanahkan bahwa apabila wewenang tugas daerah tidak dilaksanakan oleh pemerintah daerah, maka dilaksanakan oleh pemerintah pusat. Sehingga setakat dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2017 ini memenuhi unsur kebenaran. Mengapa? Karena periode akhir 2014 Undang-Undang 23 disahkan sampai dengan 2017 akhir, baru kita punya Perda Retribusi Daerah yang mengatur hak pungutan kita di dalam area 12 mil, yang mana itu adalah amanah undang-undang memberikan kewenangan pengelolaan wilayah laut sampai 12 mil kepada pemerintah daerah provinsi pada pasal 27 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Dan pada saat itulah, awal 2018, pemerintah provinsi meminta kepada Kementerian Perhubungan, yang kami diarahkan saat itu untuk meminta penjelasan kepada Dirjen Anggaran selaku pemangku kebijakan yang mengatur tentang pendapatan negara bukan pajak. Nah, di sana kami mendapat penjelasan dengan surat resmi bahwa sesungguhnya pungutan Kemenhub itu adalah terkait dengan penggunaan alur pelayaran. Nah, ini poinnya. Dan pada saat itu, pemerintah provinsi juga tidak hanya merujuk pada surat Menteri Keuangan. Kita juga meminta mendudukan pertentangan atau persinggungan peraturan perundang-undangan antara PP 15 dengan Perda nomor 9. Dua-dua ini mengatur tentang tarif jasa labuh. Nah, kita mau dudukan PP ini berlaku di mana, kemudian Perda nomor 9 ini berlaku di mana. Namanya sidang penyelesaian sengketa kewenangan peraturan perundang-undangan melalui jalur non litigasi yang dilakukan di Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan HAM. Hasilnya bahwa jasa labuh pungutan pemerintah Provinsi Kepulauan Riau berlaku di dalam area perairan 12 mil. Dan kesepakatannya bahwa pemerintah Provinsi Kepulauan Riau
sudah dapat menarik retribusi tersebut dan pemerintah pusat merevisi PP nomor 15. Itu amanahnya. Nah, hari ini amanah itu tidak ditaati, tetapi malah membuat surat yang seolah-olah bahwa terjadi perbuatan melanggar wewenang yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. Ini surat adalah untuk menyikapi adanya keluhan daripada para pengguna jasa akan adanya dua pungutan, yang mana secara tata urutan hukum, tata cara penyelesaian sudah dilakukan oleh pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. Demikian. Iya. Berarti ada tumpang tindih kebijakan ini, Pak? Belum menyelesaikan, dapat kita katakan bahwa terjadi tumpang tindih. Tetapi setelah sudah dilakukan sidang penyelesaian sengketa, yang keluarannya adalah berita acara kesepakatan antara Pemprov Kepri dengan Kementerian Perhubungan, yang disaksikan oleh Kemendagri dan Kemenkeu, harusnya tidak terjadi tumpang tindih. Kalau ini yang terjadi adalah perbuatan, yaitu kesewenang-wenangan. Artinya, proses penataan hukum yang sudah dilakukan bersama ini tidak mau ditaati, menggunakan kuasa tetap melaksanakan pemungutan dari garis pantai. Itu, Bu. Ya, saya tidak tahu. Kalau tanya itu mungkin nanti Ibu bisa tanya ke Kemenhub mengapa mereka lakukan itu. Yang jelas ketika kita merujuk kepada aturan peraturan perundangan, bahkan kita sudah lakukan harmonisasi di Kementerian Hukum dan HAM, harusnya semua orang lah, pejabat pemerintahan itu harusnya taat. Nah, hari ini ada pihak yang tidak taat, terus mengakibatkan harapan masyarakat provinsi. Ingat loh, ketika ini terlepas, maka Provinsi Kepri itu hanya dapat limbah kapal. Tidak ada Rp1 pun dampak daripada kapal-kapal yang Ibu kasih tunjuk gambarnya, itu yang masuk menjadi penerimaan daerah untuk pembangunan daerah. Tidak ada. Itu adalah sebuah upaya, mana ini sebenarnya kalau kita merujuk lagi, kita tarik ke atas, ini amanah Undang-Undang Dasar. Ada di pasal mana? Pasal 18A Undang-Undang Dasar 1945. Di sana diamanahkan pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya lainnya dilaksanakan dengan prinsip yang adil dan selaras antara pemerintah dan pemerintah daerah. Nah, kalau sekarang dalam surat tersebut katakanlah kita ikuti bahwa kewenangan mengelola laut tidak serta-merta melakukan pungutan. Nah, terus mengelola untuk apa? Kalau bukan mengelola itu untuk kemaslahatan. Kalau untuk kemaslahatan tentu pemanfaatannya merupakan hak yang harus kita peroleh. Untuk apa? Paling pertama adalah untuk mengendalikan lingkungan, baik lingkungan laut itu sendiri atau masyarakat sekitar yang terdampak. Kan begitu, Bu. Ini langkah apa yang akan dilakukan oleh pemerintah Provinsi Kepulauan Riau? Apakah tetap berjuang atau justru mundur begitu saja, Pak? Kita tidak harus mundur. Tidak harus mundur, harus tetap maju. Kenapa? Karena kita mau meletakkan amanah peraturan perundang-undangan itu di tempatnya. Kalau kita mundur, sama dengan orang yang benar disuruh ngalah. Kan begitu. Kita yang berhak disuruh mundur. Nah gitu. Jadi orang bisa mencaplok apa yang sudah ditetapkan. Lah kalau sebenarnya kalau mau gampang pemerintah pusat, rubah undang-undang. Rubah undang-undang, tidak ada daerah diberikan hak wewenang mengelola laut. Nah, silakan. Ini diberikan, tetapi tidak dibahas. Jadi ini cek kosong ini namanya. Kalau saja kementerian lain juga sepakat dengan ini, maka ini adalah sebuah cek kosong. Gitu. Sehingga perlulah kita sama-sama masyarakat Kepri yang kami sebagai pemerintah provinsi berjuang demi masyarakat ini bersama-sama untuk mendoronglah ini barang apa yang terjadi di Provinsi Kepri ini harus terwujud berdampak nyata. Nyata apa? Pengelolaan nyatanya adalah penghasilan, tidak ada nyata yang lain. Begitu, Bu.
Jika terus maju, langkah konkret apa yang akan dilakukan oleh pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, Pak? Ya, kami sih menunggu arahan dari Pak Gubernur sebagaimana yang sudah diberitakan bahwa kalau kemarin ada etika, inilah orang Melayu ya, beretika. Kita mengikuti amanah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014. Ketika ada pertentangan peraturan perundangan, kita melalui jalur non litigasi. Kemudian kita selesainya dengan kesepakatan. Tapi kan hari ini kesepakatan tidak ditaati. Maka kita sudah, Pak Gubernur sudah menyampaikan surat kepada Menhub untuk diselesaikan oleh antar atasan, ini juga amanah. Tapi kalau tidak, ya memang kita harus mencari keputusan yang berkekuatan hukum, yaitu melalui jalur peradilan, entah peradilan tun atau Mahkamah Agung, untuk bisa kita pegang sebuah keputusan pengadilan berkekuatan hukum tetap yang harus ditaati oleh siapa saja. Begitu, Bu. Yang diperhitungkan dari retribusi ini sekitar 200 miliar rupiah lebih ini, Pak. Bagaimana, apakah ini salah satu pemicu perebutan Labu Jangkar ini, Pak? Ya bisa jadi, karena ada satu potensi besar di Provinsi Kepulauan Riau ini, maka potensi itu ya istilahnya dikup lah. Barang yang sesungguhnya sudah di tangan kemudian dilepas itu kan yang mungkin jadi susah. Nah, itu yang mungkin merupakan bagian daripada alasan mengapa kita tidak boleh memungut hal tersebut. Kira-kira itu. Apakah pemerintah dalam hal ini atau sebenarnya Provinsi Kepulauan Riau yang kurang serius ini, Pak? KUPP untuk tetap melakukan pungutan, maka ini harus memang lebih ditingkatkan dalam gerakan yang lebih besar lagi, yaitu melalui jalur peradilan. Kalau Provinsi Kepri tidak serius, satu-satunya provinsi yang pertama mengurus tentang jasa labu atau ketentuan tentang pemungutan jasa labu Provinsi Kepri. Coba Ibu tanya provinsi yang lain, kenapa cuma ada Provinsi Kepri, Sumsel, dan Sulut? Karena Sumsel dan Sulut adalah mengikuti jejak Kepri, mereka belajar ke sini membuat. Dari 34 provinsi yang punya hak sama mengelola laut, hanya 3 provinsi yang punya perda itu. Kita punya perda tahun 2017, yang Sulut dan Sumsel punya di tahun 2020. Nah itu, jadi kalau lihat tidak serius, di mana tidak seriusnya? Justru kami merasa bahwa laut yang diberikan di Kepri adalah rahmat bagi Allah, kita tetapkan dengan perda, kita lakukan. Tapi apa? Orang-orang yang sudah menikmati selama ini laut Kepri, kekayaan Kepri, ini tidak begitu, tidak dengan serta-merta melepas, sehingga itulah menjadi tantangan. Sehingga saya juga aneh ketika orang bilang Pemprov Kepri tidak serius. Kalau tidak serius, tidak ada usaha, tidak ada upaya lah kita membuat perda, kita lakukan pemungutan, kadang dengan teman di Kemenhub tidak saling sapa, kan itu kan yang itu adalah sebukti keseriusan. Ya. Jika akan mengajukan ke pengadilan, ini kapan kita akan mengajukan ke pengadilan pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, Pak? Jadi kan kalau kita baca tentang aturan pengajuan di peradilan, itu nanti Ibu bisa tanya nih Pak Gubernur, karena kuasanya, kan kita karena ada pejabat berwenang ya, kalau nanti tidak punya legal standing, kuasanya harus Bapak Gubernur memberi kuasa. Kita menunggu kuasa, ketika kuasa itu sudah ada ya sesegera mungkin untuk kita ajukan untuk minta penetapan. Jadi intinya kita nih Bu, tidak mundur. Kita tidak lagi pada tataran menguji siapa yang berhak. Kita minta untuk apa yang sudah disidangkan itu ditetapkan. Supaya semua orang tidak lagi dengan persepsinya sendiri-sendiri itu memberikan surat sebagaimana yang kita baca semua itu, gitu. Ini majunya dalam jalur keras atau jalur diplomatis ini, Pak? Yang jalur keras yang seperti apa tuh, Bu? Pengadilan misalnya, atau dengan cara diplomatis untuk negosiasi ke pemerintah pusat? Ya, dua-dua kita lakukan. Artinya begini, jalur negosiasi kan sudah ada surat Gubernur kepada Pak Menteri Perhubungan sebagai atasannya PLT Dirjen Hubla.
Kan gitu. Tata cara penyelesaian sengketa kalau Ibu baca di Undang-Undang Nomor 30 itu ada salah satunya adalah diselesaikan antar atasan pejabat pemerintah. Maka gubernur sebagai atasan daripada pemerintah Provinsi Kepulauan Riau menyurati Menteri Perhubungan sebagai atasan dari PLT Dirjen Hubla. Yang poinnya, salah satu poinnya adalah meminta kepada Pak Menteri bahwa persoalan jasa labu yang pertentangan antara PP nomor 15 dengan Perda nomor 9 sudah selesai. Sudah ada berita acara pemeriksaan yang ditandatangani. Dan sudah ada kesepakatan yang ditandatangani. Tolong itu yang kita laksanakan. Artinya apa? Pungutan jasa labu kepada kapal itu tetap. Tapi pungutan Kemenhub itu tidak diberlakukan. Kalau sekarang ini kan terjadi Kemenhub mengarahkan kepada UPT-nya untuk tetap pungut punya Kemenhub. Nah itu yang terjadi 2 kali pungutan. Sedangkan hasil sidang 1 aja. Nah kalau antar atasan tidak selesai, ya kalau kita demi rakyat ini harus kita perjuangkan ke tingkat yang lebih tinggi, dan itu sudah amanah kan. Demikian kita baru surati. Menteri Perhubungan belum memberikan, kita tunggu jawaban Menteri Perhubungan. Ya. Dan terakhir ini harapan apa terhadap permasalahan Labu Jangkar ini, Pak? Harapan Pemprov ya, atas nama Pemprov itu. Kita berharap bahwa dengan isu yang ada ini, seharusnya seluruh masyarakat mengecewakan ini. Gitu. Jadi kita harus menyatakan pernyataan kekecewaan. Kekecewaan bahwa negeri dan laut yang dirahmati Allah untuk kita ternyata tidak memberikan manfaat apa-apa buat kita kalau kita hanya membaca surat daripada Dirjen, itu kita langsung mundur. Bahkan kita berperang di media sosial atau membuat berita-berita yang seolah-olah tidak mendukung pemerintah Provinsi Kepulauan atau Bapak Gubernur. Harusnya kita semua masyarakat ini harus bertungkus lumus mendukung, menguatkan Bapak Gubernur dan tim untuk berjuang melawan, bukan melawan, merebut atau mewujudkan apa yang sudah diamanahkan oleh Undang-Undang Dasar maupun undang-undang di bawahnya. Jadi itu yang kita harapkan. Bukan ini adalah, maaf ngomong, ada yang melihat bahwa senang dengan kegagalan ini. Senang ini yang tidak boleh. Kita tidak boleh. Ini kalau Anda senang maka akan ada yang lain yang terjadi. Kita bisa lihat Ibu, kenapa Undang-Undang Migas mengatur tentang bagi hasil tapi tidak berlaku di Aceh. Aceh punya kekhususan. Atau kita bicara Papua punya kekhususan. Karena apa? Ada kekuatan masyarakat dan pemerintahnya yang memegang kuat-kuat haknya. Tapi ini di negeri Melayu yang kita cintai ini tidak. Kita lihat bahwa dengan ada isu-isu seperti ini, sudah antar politik ini yang kita sangat tidak harapkan. Sekarang ayo, kalau mau, karena ketika uang ini masuk menjadi pendapatan daerah, maka apa yang dibangun? Kepri ini yang dibangun. Maka sekali lagi harapan kami adalah semua masyarakat, mari kita sama-sama kita dukung pemerintahan provinsi ini supaya apa yang terjadi di Provinsi Kepulauan Riau ini berdampak positif bagi masyarakat melalui Provinsi Kepulauan Riau atau langsung. Ibu bayangkan dahsyatnya pengelolaan kegiatan Labu Jangkar ini. Badan usaha sudah dikuasai oleh swasta, pendapatan pemerintah kalau saja ini kita turuti tidak ada untuk pemerintah daerah, maka apa yang kita dapatkan? Ketika terjadi tumpahan minyak atau terjadi pencemaran lingkungan, yang diributkan siapa? Pemerintah daerah. Yang disalahkan siapa? Pemerintah daerah. Lambat menangani, yang disalahkan juga pemerintah daerah. Padahal mau menangani kalau kita hanya mengharapkan dari pajak kendaraan bermotor, berapalah, kan begitu. Kita yang harus kita perjuangkan adalah pendapatan dari ruang-ruang laut kita yang dimanfaatkan untuk kegiatan-kegiatan kapal ini atau dimanfaatkan oleh badan usaha yang harus dinikmati langsung oleh masyarakat. Nah itu, jadi kita harap mari kita sama-sama
bersama-sama bergandengan tangan bersama Pemprov, mari kita perjuangkan apa yang sudah menjadi hak ini, karena ini adalah titipan anak cucu, bukan warisan nenek moyang, tapi titipan anak cucu yang harus kita perjuangkan. Demikian.